Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam peduli. Jumpa lagi di podcast Kaliloji. Kali ini kita sedang berada di suatu tempat di Hotel Howard Johnson, Kota Pekalongan. Kita ditemani kawan kita, Mas. Siapa Mas? Suwung. Mas Wung. Mas Wung dari mana Mas? Saya dari KPS Raja Palem, Batang. Dari Batang Mas. Betul, dari Batang. Untuk kegiatan Mas Palem sendiri apa Mas saat ini Mas? Untuk kegiatan kami sederhana Mas, kita berusaha melakukan kepedulian terhadap sungai yang semakin hari kita lihat semakin perlu perhatian dari semua pihak. Itu terkait dengan daya rusak, daya guna maupun kualitas itu sendiri. Jadi semua pihak kita harap bisa berperan untuk mengembalikan sungai sebagai peradaban, di mana sungai yang kita kenal dulu sangat bagus, sangat ekonomis dan sangat bermanfaat bagi kehidupan baik untuk manusia maupun kehidupan yang lainnya. Kalau boleh tahu sungai-sungai mana saja Mas yang di wilayah Batang yang Mas Palem kerjakan atau Mas Palem berkegiatan bersama teman-teman itu sekarang kali mana aja? Sebenarnya kalau kita lihat di Batang itu terbagi dua, masuk wilayah Sungai Bodirikudo itu di Batang Timur, masuk di wilayah Pemali Comal Batang Barat. Itu banyak sungai yang harus kita soroti, baik di wilayah Batang Timur di Bodirikudo maupun di Batang Barat Pemali Comal. Itu banyak sekali degradasi. Contoh misal adalah penggunaan sepadan sungai, penggunaan lain-lain yang terkait dengan sungai itu sendiri yang kurang sesuai. Contoh misal tempat untuk pengambilan mineral atau golse, tempat untuk pembuangan sampah, tempat untuk pembuangan limbah ataupun zat-zat yang memang tidak sesuai dan menimbulkan sungai itu menjadi kotor dan limbah di sungai itu sendiri. Jadi perlu tindakan yang nyata. Kalau boleh tahu untuk problem terberat yang ada di wilayah Batang untuk permasalahan sungai itu apa Mas? Kalau limbahnya atau apa? Kalau Batang mungkin lebih ringan dibanding dengan Kalungan. Kalau Kalungan kan jelas sekali kita mengenal sungainya sangat hitam. Tapi kalau di Batang walaupun tidak berat, itu problem utamanya di tempat kami adalah pemanfaatan sungai untuk golse dan juga untuk pemanfaatan sungai untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Contoh misal perairan untuk pertanian maupun perairan untuk sumber air baku yang lainnya. Dan ini kita di hadapan sungai yang akan dijadikan sebagai air untuk bahan air baku kawasan industri. Oke Mas Wung, kalau boleh tahu sejak kapan Anda berkegiatan di masalah kepedulian sungai ini Mas? Harus tidak begitu lama Mas, kami berusaha muncul sebelum kita sungai. Sebenarnya saya muncul di tahun sekitar 91-an. 91 di mana saya sendiri sering main ke gunung sama hutan. Di sanalah kami melihat di situ hutan dan gunung itu merupakan salah satu sumber di mana tempat air tertampung yang kemudian secara alamiah mengalir ke sungai. Dari situlah kita melihat kejernihan, keceriaan kami untuk main, untuk mandi yang sangat bagus. Namun ketika kami harus pulang ke tempat tinggal kami sedikit ke kota, karena Batang tidak punya kota kecil, itu semakin ke muara jelas sekali perbedaan kualitas air. Yang jernih menjadi banyak sekali kotoran atau bahkan sampah dan kualitas air yang sangat-sangat beda dengan yang dari dulu. Disitulah kami mulai melakukan sedikit observasi, identifikasi dengan susur sungai, dengan identifikasi sungai dan yang lainnya. Harapannya kita bisa menjaga kualitas sendiri, membandingkan antara kualitas sungai yang ada di muara maupun yang ada di hulunya, termasuk debit yang semakin hari semakin kecil, sehingga berakibat di musim kemarau kekurangan air, bahkan kelangkaan air itu semakin tinggi. Tidak hanya di sumber air, di sungai pun semakin kita jumpai banyak sungai-sungai yang kering, tidak ada airnya. Berarti kemungkinan yang melatar belakangi Mas Wung dan kawan-kawan untuk peduli terhadap lingkungan khususnya sungai itu mungkin adalah sebuah kegelisahan terhadap fenomena yang ada, mungkin gitu Mas. Betul. Untuk kegiatannya sendiri Mas,
aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh Mas Wong dan kawan-kawan itu apa saja Mas? Mungkin bisa diceritakan agar kawan-kawan kita, pemirsa kita bisa lebih mengenal Mas Wong dan kawan-kawannya. Monggo. Kalau saya kegiatan pertama adalah senang-senang Mas dengan observasi pengamatan badan sungai dari hulu hilir. Kemudian kami mengajak kawan-kawan baik generasi muda, masyarakat ataupun bahkan mungkin pemerintah untuk susur sungai, pendidikan sungai, dan yang terakhir adalah melakukan advokasi. Apa advokasi? Karena tingkatan itu merupakan tingkatan terkait dengan kebijakan, di mana sumber utama permasalahan itu sebenarnya adalah termasuk dari kesadaran manusia juga tadi adalah regulasi, sehingga kita harus ada pendidikan dan advokasi yang benar-benar bisa menjaga sungai itu tetap terjaga kelestariannya. Jadi dari tahun 1991 berarti itu kan waktu yang sangat pendek Mas, menurut saya itu waktu yang sudah sangat lama sekali, dan bisa dikatakan Mas Wong ini adalah senior dalam kepedulian lingkungan. Kalau boleh tahu Mas, apa suka dan dukanya menjadi seorang relawan peduli lingkungan Mas? Bisa diceritakan mungkin? Sebenarnya kalau duka itu tidak ada Mas, kami merasa bahagia karena mantap, tidak ada duka Mas ya? Tidak ada duka, karena di situ kami adalah tempat main kami. Tempat kami main ada di gunung, ada di hutan, termasuk ada di sungai. Jadi kita bahagia tanpa beban, walaupun sebenarnya ada kegelisahan, di mana tempat main kami itu kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani, di mana yang sungai itu seharusnya bisa kita untuk mandi dan membuat kita bersih. Bahkan kita sekarang mau jangankan mandi, mau tersentuh airnya aja kadang-kadang kita mikir 7 kali, itu sudah beracun atau belum. Oke Mas Wong, kalau boleh kita tahu bagaimana kondisi pencemaran yang ada di wilayah Batang Mas, khususnya untuk pencemaran sungainya? Pencemaran di Batang itu terjadi di muara, khususnya di beberapa sungai yang ada di Batang Barat, baik di Sungai Gabus sama Sungai Sambung. Itu pencemaran rata-rata adalah pencemaran air karena faktor industri, limbah mungkin. Limbah yang mungkin baik limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Termasuk di situ sampah yang memang terbawa dari hulu sehingga bertumpuk di muara itu, sungai itu sendiri. Oke. Kalau untuk berkegiatan sendiri, Mas Wong dan kawan-kawan itu merekrut siapa saja Mas untuk berperan dalam kegiatan sungai ini? Mungkin apakah melibatkan masyarakat, instansi pemerintah, atau bagaimana? Kalau kita sebenarnya lebih banyak mengarah ke generasi muda, karena harapan kita sungai itu menjadi bahan yang bagus untuk mereka pelajari, karena mereka yang nantinya akan terdampak. Walaupun demikian, peran kami juga berharap masyarakat maupun komunitas, termasuk di sini kami melakukan advokasi kepada pemerintah maupun dunia usaha untuk terus menjaga sungai itu sendiri, karena sungai bagi kami adalah satu hal yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kalau untuk perilaku masyarakatnya sendiri Mas, apakah pencemaran sungai tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat atau pelaku industri gitu? Kalau pencemaran itu rata-rata hampir sama Mas, industri di Batang tidak begitu banyak untuk sementara, dan masyarakat sendiri sering untuk tempat pembuangan sampah. Walaupun tidak di badan sungai yang besar, tapi di aliran-aliran kecil mereka masih sering menggunakan sungai atau selok buang sampah, sehingga terjadilah pencemaran itu sendiri. Jadi Mas, menurut Mas Wong sendiri, menurut opini Mas Wong, seberapa seriuskah pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batang, menangani masalah pencemaran yang ada di sungai tersebut Mas? Monggo. Sebenarnya kalau kita lihat di peran regulasi pemerintah sudah cukup bagus, namun penegakan regulasi, penegakan hukum yang perlu ditingkatkan. Karena ketika kita hanya berpatokan pada regulasi tanpa penegakan yang jelas, saya yakin masyarakat ataupun semua pihak yang menggunakan sungai itu tidak begitu jerah, karena mereka bisa masih beroperasi dan bisa bermain dengan regulasi-regulasi yang mungkin bisa di kong kali kong. Itu yang paling kita khawatirkan. Berarti intinya harus ada penegakan dari perda tersebut gitu Mas ya? Betul. Oke.
Untuk harapan Mas Suwung dan kawan-kawan untuk permasalahan lingkungan yang ada di khususnya di Kota Batang dan umumnya yang ada di Indonesia apa Mas? Harapannya Mas? Harapannya sungai itu benar-benar menjadi sungai yang lestari, yang bisa kita gunakan baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Karena kami yakin dan semboyan kami adalah kita jaga sungai, sungai jaga kita. Artinya apa? Ketika kita berusaha menjaga sungai, saya yakin sungai juga akan menjaga kita. Contoh misal dia akan tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi pencemaran dan tidak menjadi kelangkaan air itu sendiri. Jadi harus imbal. Kita jaga sungai, sungai pun akan jaga kita. Itu saya yakin. Oke. Adakah pesan-pesan yang ingin Mas Suwung sampaikan kepada pemirsa channel Kali Loji dan juga untuk masyarakat Indonesia Mas? Monggo, silahkan disampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat. Pesan kami, marilah kita bareng-bareng, tidak mengenal di mana kita berada, tidak mengenal gender, tidak mengenal usia. Kita mulai sekarang harus berusaha menjaga sungai dari hulu sampai hilir. Karena jangan sampai sungai itu menjadi faktor penyebab utama dari bencana ataupun bencana yang ada di sekarang. Karena ketahanan sungai yang itu adalah ketahanan air itu akan semakin hari semakin berat. Dan jangan sampai sungai-sungai yang kita miliki tidak berfungsi dan bahkan hilang hanya karena kekurang perhatian kita. Harapannya sekali lagi mari kita jaga bareng-bareng, semoga sungai yang dulu, sekarang dan yang akan datang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang, baik manusia maupun ekosistem yang lainnya. Itu harapan kami. Oke pemirsa, mengutip dari kata-kata Mas Suwung, kita jaga sungai maka sungai akan jaga kita. Kawan-kawan, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan kondisi yang ada saat ini, khususnya kondisi sungai, begitu Mas ya? Betul. Jadi perlu diingat bahwa kebersihan lingkungan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama kita sing-singan dengan baju, jaga lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Suwung, selamat berjuang dan semoga perjuangan Mas Suwung dan kawan-kawan bisa menginspirasi masyarakat Indonesia seluruhnya. Amin. Salam lestari. Lestari.